Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 15, yaitu baris ketiga dari atas ke bawah, tentang sifat Allah, kudrat, iradat, dan ilmu melahirkan ridho. Kalau kita bahas panjang lebar dulu, tapi namanya ilmu kita bahas. Kudrat Allah, kuasanya berarti selain Allah dikuasai Allah. Kemudian iradat, Allah berkehendak, berarti selain Allah semuanya dikehendaki, ditentukan oleh Allah. Tidak ada di dunia ini, di akhirat sampai dunia akhirat, tidak ada yang mengatur Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah, karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang kuasa. Kemudian yang ketiga, ilmu. Allah Ta'ala maha tahu apa yang Allah kehendaki, lalu Allah lakukan lewat kudrat, yaitu kekuasaan Allah. Apabila sudah tertanam di dalam hati bahwa Allah kudrat, kita dikuasai Allah. Yang kudrat, yang kuasa atau yang berkuasa adalah Allah. Kemudian iradat, Allah berkehendak, kita ini dikehendaki, ditentukan oleh Allah. Semua ketentuan Allah, semua yang terjadi itu sudah dikehendaki dan memang Allah Ta'ala mampu. Tidak pernah Allah Ta'ala tersalah, apalagi melakukan kesalahan, apalagi Allah melakukan kezaliman. Nah, ini di sini dulu. Tamam dulu Pak Ibu, baru kita membahas pembahasan yang akan kita bahas. Di sini dulu. Tidak pernah, tidak akan terjadi Allah itu bisa tersalah, apalagi melakukan kesalahan. Karena Allah maha tahu dengan sifat ilmu. Salah besar orang yang mengatakan Allah Ta'ala zalim. Salah besar, imannya bermasalah kalau Allah dikatakan tidak adil. Bahasa kasarnya, kitanya nambalul. Nah, itu aja sudah. Kitanya nambalul. Kitanya yang kadang mau mengaji, kitanya yang salah, kitanya yang kadang menuntut ilmu, kitanya yang zalim, kitanya yang tidak paham. Kan banyak mengarah ke Allah itu banyak ya. Ini pengaruh karena ada kuat belajar ilmu tauhid. Nah, kemudian karena Allah sudah bersifat kudrat, dikuasai Allah seluruhnya. Karena Allah berkuasa, Allah tentukan apapun yang Allah kehendaki, ya iradat. Semua yang Allah kuasai dan Allah tentukan, memang Allah tahu maha tahu. Nah, setelah kita tertanam dalam hati Bapak Ibu pemahaman yang seperti ini, akan muncul di dalam hati itu Pak Ibu tiga. Bisa sabar, bisa syukur, bisa ridho. Nah, ini akan muncul sabar, syukur, ridho. Asal paham kudrat, iradat, ilmu.
Kenapa maka ada sabar? Karena terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Ada yang menghendaki Allah. Nah, jangan kita. Bisa nggak Bapak Ibu di dalam hidup ini kejadian yang terjadi yang tidak kita kehendaki terjadi? Hati kita di situ Pak Ibu kalau kuat, sakit hati, kesal, mangkal, dongkol, stres, galau, bunuh diri. Karena dia tidak ada ilmu. Apabila yang kita kehendaki terjadi sesuai, syukur. Tapi kalau ada ilmunya, sombong. Sombong maksiat, syukur taat. Sabar taat, taat batin. Keluh kesah, sakit hati, stres, maksiat. Nah ini kesimpulan ke situ. Apabila dia sudah paham apapun yang terjadi sesuai kehendak kita, dia mungkin bersyukur karena dia sudah kenal yang menentukan yang terjadi sesuai kehendak kita ini adalah Allah. Muncullah syukur di situ. Pengaruh syukur ingatnya kepada Allah di ketika dia memandang kejadian ini sesuai kehendak kita. Apabila kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, dia ingat ke Allah, sabar. Sampai para nabi dan rasul diuji juga. Asyadul bala al-awliya al-awliya al-amsal. Paling besar cobaan itu para nabi dan rasul. Padahal imannya kuat, orang iman kuat itu cobaannya gak nol. Maka itu caranya kalau berita banyak beriman, kafir kan matinya, Allah pulang. Nah ini baru. Kemudian itu para nabi dan rasul cobaannya besar. Nah lalu kalau kita tahu sudah Bapak Ibu, orang-orang hebat, orang-orang mulia itu ujiannya besar, kita ambil contoh. Nah ini ya jalur fitnah yang diarahkan kepada para ba'alawi. Seorang ini alim kada, habib kada, hafal kada, mengerti kitab kada, mengomentari di medsos. Jahanam aja. Kayak seorang ampun kau cinaka. Coba dulu aja gitu, mulut nolai itu. Dirojong, dilanjut, di istidraj. Kita ini nak selamat kada, ngapain ngurusin orang? Nah kemudian kita teruskan lagi. Hilang apa ini masalah itu? Ada kita mau urusin. Itu urusan masing-masing. Kadang kalau kita mau urusin orang, wal amru yauma idzin lillah. Permasalahan di hari kiamat itu semuanya kembali kepada Allah yang menentukan. Nah itu kalau sudah Allah menentukan, berhati-hatilah kita. Nah kita teruskan lagi. Kemudian ridho. Nah ridho ini yang kita cari karena sesuai dengan kita. Ridho ini tidak memandang lagi apakah ini yang cocok, apakah ini kada cocok, karena apabila kita berkehendak terjadi atau kita berkehendak tidak terjadi, itu semua kebijakan, keadilan Allah, keputusan Allah lah yang terbaik. Nah, apakah sesuai dengan kehendak kita? Apakah ada sesuai dengan kehendak kita? Ini sudah kehendak Allah. Ini sudah kekuasaan Allah. Ngapain lagi kita? Kita rindu lapang dada. Keputusan Allah itu keputusan yang terbaik. Nah, muncul di sini rindu. Apa arti rindu? Talakil mahal biwajil wahid. Lapang dada menerima apa yang sesuai, lapang dada menerima apa yang tidak sesuai. Lalu hati itu tenang, dada itu tetap 120/80.
Biasa aja Pak Ibu. Semuanya permainan. Kita jangan dipermainkan. Kita pandang hikmah terjadinya permainan-permainan. Emang dunia permainan. Nah, kemudian kita sambung lagi pengajian kita minggu tadi yang keempat, Allah Ta'ala dengan qaul dan qadarnya, yaitu masalah maut, mati atau meninggal dunia. Ini pembahasan kita. Tadi gambarannya aja dulu. Jodoh itu Allah dan qadarnya Allah. Rezeki itu juga Allah dan qadarnya Allah. Ada yang berjodoh panjang, ada yang berjodoh kada panjang. Yang berjodoh panjang sama-sama panjang umur. Yang kada berjodoh kada panjang, mungkin sama-sama tapi minum racun atau bercerai atau mati salah satunya. Nah itu, ayo bisa sampai menguji menukar uji gembok atau di pagar pamerannya tuh supaya jangan terpisah lagi. Saya ada paham di mana tuh, di Cina kan, di mana tuh di ada uji. Bisa terjadi itu. Apalah jodoh itu sudah dijodohkan Allah, ditakdirkan Allah, jangan ribut lagi. Urun gurih si laki gurih pamamaya yang dilatih sabar. Urun gurih si bini montongnya kayak petasan lalatupan. Padahal gue waktu belum resmi gue pina lembut ya gue ibadah gue pina kayak lalatupan gue ya pina Allah mau sawiri. Rezeki ulun guru imbah kau merosok guru gue. Dasar pembuat sial gue bini ulun ini. Mulut nang kadada punya ilmu tauhid. Kemudian lagi umur berapa itu? Umur berapa kita ini? Nggak tahu. Serahkan ke Allah. Nikmati aja, jalani aja, isi aja umur ini dengan baik-baik. Apakah umur kita panjang itu urusan Allah? Apakah umur kita pendek itu urusan Allah? Sudah Allah ada bersifat irada. Kita berusaha umur supaya panjang. Silakan lewat silaturahim. Silakan kita berusaha umur panjang lewat bersedekah. Bisa, tapi yang memanjangkan umur tetap ketentuannya kehendak Allah. Sebabnya silaturahim bisa. Silaturahim tidak bisa memaksa Allah supaya umur kita panjang. Nah, memang sudah. Memang ada. Bersedekah tidak memaksa, tidak bisa memaksa Allah supaya umur kita panjang. Tapi di antara sebab panjang umur kurangi rajin bersedekah. Sebab panjang umur kurangi rajin bersilaturahim. Tapi silaturahim tidak bisa memaksa Allah supaya Allah wajib memanjangkan umur kita. Nah, semuanya usaha ikhtiar. Kemudian yang keempat, mati. Ini yang kita bahas. Apa qada? Qada itu ketentuan Allah. Qada, ketentuan Allah itu qada. Qadar atau takdir, kejadian yang terjadi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Qada, ketentuan Allah pada ajal. Artinya Allah sudah tentukan kita mati ini sebab apa, kita mati ini di mana, kita mati ini umur berapa. Sudah Allah namanya. Qadar atau takdir, kejadian yang terjadi sesuai dengan Allah. Itu caranya pahaman qadar dan qadar tadi. Karena Bapak Ibu yang ulun muliakan, rukun iman itu yang paling berat nomor 6.
Percaya kepada Allah, insya Allah mudah. Percaya kepada para nabi dan rasul, insya Allah mudah. Percaya kepada para malaikat, insya Allah mudah. Percaya kepada hari kiamat, mudah. Percaya kepada kitab suci Al-Quran, mudah. Percaya kepada qada dan qadar, ini yang bisa mengguyur keimanannya nomor kami. Karena di sini memerlukan ilmu lagi. Apakah kita hadapi dengan sabar atau syukur atau ridho? Mati itu Pak sudah ditentukan. Apa tuh dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikul ummatin ajal, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah Al-A'raf ayat 34. Nah, itu Bapak Ibu. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap manusia itu sudah ditentukan waktu meninggalnya. Orang meninggal lah. Angkat tangan Bang, siapa di sini yang bisa menghindari kematian? Karena walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum, apabila datang kematian kepada umat itu atau manusia itu, la yastakhiruna sa'atan. Ini fi'il mudhari atau bidoda wal istimrar. Nah, di sini ada akhifillah, guru tua, panjang umur. Amin. Ayo, ini guru saya pula dari Santri Yasin. Nah, kayak Pak Akhif. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun fi'il mudhari. Urut kan guru dulu nah. Ya kan guru, fi'il mudhari itu kan tufidul dawam istimrar dalam ilmu gramatika Arab. Nah, teman-teman bisa mengerjakan itu. Kami bisa sama guru ya. Kita konek dulu hati walaupun jarang ketemu. Nah, yuk. La yastakhiruna sa'atan, tidak akan bakalan bisa selama-lamanya mengundur kematian. La yastakhirun, tidak akan bisa selama-lamanya mengundur, menanti-nanti, karena belum siap, tertipu. Perkataan seperti itu. Aku guru dinaik belum siap mati. Sekian siapkah? Ada siapkah? Kalau ajal datang ya mati. Ilmu gramatika Arab. Makanya kalau mau membahas Quran baik-baik, belajar juga ilmu gramatika Arab. Sekolahkan di pesantren Yasin. Tuan Guru Ki Haji Fahmi Zamzam, murid kesana Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, murid kesana Syekh Guru Syukri. Nah, guru ini promosi daripada ke pesantren yang jelas, yang anti tahlil. Baik nang jelas-jelas saja Pak Eko. Yuk, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dinanti-nantikan. Diundur-undur, orang siap. Kalimat yang tertipu itu, kalimat itu ke diri dia sendiri. Pengen ngomong gak siap, gak bisa. Ajrail tanpa kompromi. Gak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aku berdahulu mati nah oleh dia. Anak berdahulu mati karena apa? Anak berdiri mati karena apa juga? Dia tepat pada waktunya. Mati tidak memandang kita sembahyang kayak gue, karena banyak saja orang meninggal dalam keadaan sembahyang. Mati banyak juga orang di WC. Ajrail kada tahu urusannya. Ulun gurih olahraga aja, gurih banyak aja orang meninggal dalam olahraga. Ulun gurih punya dokter pribadinya yang meninggal. Diblokir bakal kalimat itu. Ulun gurih banyak penjagaan, menjaga pakaiannya cabut dirinya. Aku aja Ajrail kada tahu urusan. Hasan Sinso, jenang tadi Sinso inalilah.
Firaun nang mengaku jadi Tuhan ya selesai. Namrud, Karun, nang hebat-hebat nang jaga-jaga, nang ahli sihir, punya ahli sihir seperti Bulan Firaun selesai. Lihat Bapak Ibu, kurang apanya kekuatan mereka itu, kurang apanya kekuasaan mereka itu. Jadi contoh pelajaran lawan kita. Fakta biru yang ulil absar dalam Al-Quran, ambil pelajaran. Tapi maaf yang hadir, berusahalah kita meninggal dalam mengerjakan kebaikan. Itu yang bisa kita usahai. Tapi berusaha supaya menghindari mati lebih bisa. Itu aja pesan guru-guru seperti itu. Berusahalah meninggal dalam kebaikan. Karena kita tidak bisa menghindari kematian. Jangan bosan-bosannya mengerjakan kebaikan. Tetapi harus pakai ilmu juga. Dikira kebaikan ternyata kemaksiatan karena tidak punya ilmu. Tuh, beberapa orang tanya sama Allah, nah ini guru ada. 5.000 baru duit jadi 50.000. 5.000 baru duit jadi 50.000. 10.000 baru duit jadi 100.000. Ayo. 5.000 jadi 50, 1.000 jadi 10, 10.000 jadi 100.000. Apa hukumnya? Riba. Kada kesadapah lah guru. Kenapa harus bertukar duit? Jangan bagi langsung. Itu banyak di HP itu. Apabila rupiah sama rupiah tukar uang sama jenisnya riba, berbedanya itu yang bermasalah. Nah ada guru 100.000 jadi 90.000, itu jerpian riba banyak macam-macamnya. Tapi guru yang menyambat pulang di kalampayan guru yang kayak itu, nah alim tuh itu kalampayan. Hukum itu ada memandang di mana-mana. Gue mau nyari riba tetap riba, asal ikhlas tuh guru gue. Belum dia takut lawan dia. Ikhlas itu merubah hukum haram lah. Belum dia takut lah. Ikhlas itu merubah hukum haram. Ini orang ini nang nyaman aja nah contoh. Awal jablay. Itu aja contoh nyaman cepat paham kita. Lalu jadi napa tuh orang tuh nenggongan napa tuh ada tahu juga nya ada nang itu berapa gram atau sebab hujan awalnya kurang bahjur niat bersedekah ya sambil ini saya apa tuh ayo niat bersedekah. Nah ikhlas saya kalau ikam nah yuk berpahalangan apakah? Kamu sudah contoh kasih itu insya Allah paham. Harap juga kalimat ini niat besar doa. Jenong lelaki anak anak ikhlas lah. 500 lah. Nah mana kita? Nah terserah ya. Kalau ribu aja dibawain kemana? Mak dalam kitab ada ribu soalnya lah. Kasusnya tuh apa dulu? Ini Pak Ibu yang banyak merusak hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Makanya fikih dipelajari, tauhid dipelajari, tasawuf dipelajari. Lalu tiga macam ilmu ini saling menyempurnakan, saling melengkapi. Cacat ilmu fikih, hancurlah ilmu tasawuf. Cacat ilmu tauhid, hancur ilmu fikih, ilmu tasawuf. Cacat ilmu tasawuf, hancur ilmu fikih dan ilmu tauhid. Kata kawan Pak Ibu, orang tuh kenal guru Allah Ta'ala, belajar ilmu arifat tingkatan tinggi dulu, sampai kada pernah lagi lupa hubungannya Tuhan Allah Ta'ala. Sembayanglah ada Bapak ada sembayang. Orang tuh rajin sembayang gue. Rajin hubungannya tuh sembayang gue. Apa jadi kerjaannya?
tapi guru satu pengaul mendengar pahamannya mengadakan Allah Ta'ala di arash sirik pulang. Allah Ta'ala di tempat. Ngapain mengatakan Allah bertempat? Syirik, hancur semua ibadah itu. Orang tuh kuat ilmu tauhidnya gue, wujud kita di gue di luar kepala, jadi kita daging gue sudah sampai yang rajin gue, sampai yang tahajudnya gue diviralkan gue. Saking sombongnya, sombong itu yang menghancurkan, tasawufnya hancur. Jadi 3 macam ilmu ini harus dikaji. Ayo kita yang hadir, nih mau qadha ketentuan Allah, kadar kejadian yang terjadi. Kita keluarga yang hadir, guru-guru lah semua, pasti mati itu pasti. Nggak bisa kita ingin mundur, nggak bisa kita ingin maju. Tidak pernah ada dalam kitab Ajrail tasalah cabut. Tidak pernah. Ajrail itu malaikat di antara hamba-hamba Allah yang malaikat itu sifatnya kadang pernah melakukan kesalahan. Alaiha malaikatun gilahun syihadun la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat la ya'sunallah, tidak pernah ingkar atau menentang Allah. Ilmu dari lagi. Wa yaf'alun, selalu melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Dan pernah malaikat membangga. Malaikat. Nah ini ada nama kali melobi malaikat. Dasar itu siapa orang bahasa Solo itu. Untuk jadi MUI Majelis Ulama Indonesia, sidang. Kalau ulun bang, sidang. Nanti zaman Sayyidina Abu Bakar, Nabi palsu, terpas. Kasihan umat mengalim. Bahasa malaikat, bahasa jin di mana belajar? Tapi lo lucu viral aja, seperti dibiarkan lah. Itu penghancuran akidah, keyakinan itu. Ulun kalau urusan keyakinan guru-guru ulun kena ngomong. Apabila salah keyakinan neraka. Kadang mau keyakinan tuh khilafiyah, yang khilafiyah tuh furu'iyah fikih. Keyakinan gak bisa khilafiyah. Apabila keyakinan berbeda pendapat berbahaya. Sekecil apapun kalau kita keyakinan salah berbahaya. Sampai hadis Rasul, tidak bakalan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil partikel atom, ada sifat sombong. Kayak apa? Partikel atom halus, ujar orang muntai harus benar. Nah, kayak apa Bapak Ibu kita nih? Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu. Ayo. Mati tadi. Tapi Pak Ibu ada dalam kitab hadis Rasulullah yang dengari baik-baik. Berusaha kalau tadi kita mengerjakan kebaikan. Tapi pakai ilmu juga Bapak Ibu. Dikira kebaikan, ternyata kemaksiatan. Ya bahuruk duit tadi. Ada mau yang bahuruk duit tuh. Lebih mau, ada mau. Tapi gue jasa penukaran. Jasa jangan ditentukan. Ulun bisa juga 100.000. Nah, nih, 100.000. Baru duit 2.000-an. 10.000 paling kurangnya kada. 100.000 dulu, tenang ya biar ulun kada lari juga. Penting 100.000. Nah itu ulun sudah melihat dari jarak jauh ditentukannya 10.000, kurangnya apabila baru duit 100.000 yang 2.000-an. Nampak abad itu. Ya ulun 10.000 tambah ini kurang nih. Ada baik memang kayak itu sudah aturan ya, kayak itu aturan Allah Taala kan kayak itu. Sini, pian tenang.
Nah, dia kurang sari, jurung sari. Kejadiannya di Kalampayan tau lah. Oh, gak ada urusan Kalampayannya mau salah, ya salah. Nah, dia itu. Itu bro. Ya, 100.000. Ulun melihat kan 10.000. Ulun ambil 15.000. Nah, terima kasih lah. Anak buruk lagi, kali lagi. Itu namanya riba. Berarti orang tidak sesuai dengan aturannya. Apabila ada perjanjian, sudah diberitahu ada riba di situ. Itu yang disebut bersedekah tanpa dia ketahui. Kalau orang sesuai dengan aturannya, riba. Tapi guru dinaikkan 10.000 itu kurangnya, niatnya bersedekah. Nah itu kadang kau belum riba karena sudah sama-sama tahu. Kalau 15.000, ini ada tahu. Ambil, nah terima kasih lah. Itu yang disebut jasa. Hati-hati Bapak Ibu, pikir. Jangan belajar bisa merusak ibadah kita. Kalau misalnya 5.000 jadi 50.000, 1.000 jadi 10.000, ya kan? 10.000 jadi 100.000, sama aja juga. Itu namanya ganti untung. Tetap payah juga riba karena sudah ada perjanjian. Yang mana itu payah riba juga. Dikira riba itu berlebih, tahu sudah bisa aja Pak kurang seperti di Kalampayan tadi misalnya kejadiannya. Yang tadi berlebih duit kita, pada duit kurang nambah kurang, tapi niatnya bisa dapat, tetap sama. Ada riba juga. Begitu niat bersedekah, udah usah 10.000 jadi 100.000, berbagi langsung. Ampun itu dilakukan lagi. Itu namanya bersedekah. Mau sudah ada tukar-tukar sama rupiah, itu boleh. Kalau rupiah sama real itu lain mata uang, beda jenis. Mampu duit 1 juta, lalu saraf di sana itu di Mekah itu Madinah itu, nah 1 juta. Apa aja 3 lembarnya? 3 lembar 6 real. Jelas saja uang kita anjlok. Apalagi di Qatar. Ulun pernah ke Qatar situ, nah ke Qatar pas bandara Qatar situ. Kemudian transit ke situ santai beberapa jam. Jam keluarga kita mau ngopi kalian, ayo. Ikan bisa bahasa Arab dari mana? Ayo. Harus dia cangkirnya tuh nak kayak ini lah. Ini nah cangkirnya. Ketiga aja kopinya, soalnya duit kita 1,5 juta. Haramnya itu lagi. Kalau itu nontonnya aku kalau membayari. Lanjut. Harus jago kopinya, cangkir harus itu saya ini nana. Ketiga 1,5 juta. Mau aja mau kopi di Banjar Baru kalau saya ini di Banjar Baru. Lain kantor. Sampai itu mata uang tinggi itu. Nah, ayo yang hati-hati. Kita berusaha baik untuk melakukan kebaikan terus, tapi ilmu pakai ilmu. Nah, di sini cara ajar ilmu baca. Surah Araf tadi pencatat ayat 34. Itu nasihat dari mulut bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mati itu tepat pada waktunya. Tidak memandang tempat, tidak memandang umur, tidak memandang sehat, tidak memandang sakit, tidak memandang tua, tidak memandang muda. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu ta'ala qabda ruhil mu'mini yaji'u malakul mauti min kibalil fami yaqbidu ruhahu fayakhruju dzikra fayaqulu la sabila laka min hadhil jihad innama ujriya fihi dzikru rabbi fayarji'u malakul mauti ila rabbi fayaqulu qala kadza wa kadza fayaqulu Allah ta'ala aqbid min jihatil ukhra
fayaji'u malakul mauti min qibalil yadi fatakhruju minha sadaqata wa masaha ra'sal yatimi wa katabal ilma wa daraba sayfa fataqulu kal awwal summa yaji'u ila rajuli ila rijli fataqulu kal awwal fa innahu qad masya bi ila jama'ati wal a'yadi wa majalisil ilmi thumma yaji'u ila uzunai fataqulu kal awwal innahu sami'a bi qur'an wa dzikra wa yaji'u ila al-ain fataqulu kal awwal fa innahu nazara bi ila sahibi wal kutubi thumma yansarifu malakul mauti ila Allah ta'ala fa yaqulu ya Rabb walabatni aqda'ul abdi bil hujjati kaifa aqbidu ruhahu fa yaqulu Allah ta'ala uktub ismi ala kaffika wa arihi ruhal mu'mini fatarahu ruhul mu'mini fataji'u fatarahu ruhal mu'mini fatnuhibbu wa tuhibbu fatahruju minal fami. Nah Bapak Ibu, malaikat Ajrail ini bisa kewalahan mencabut. Malaikat Ajrail bisa kewalahan sampai mencabut. Apa? Di ketika Allah menghendaki mencabut roh orang beriman, ini orang beriman. Mudah kita mampu iman pulang. Nah, ini malaikat. Di ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki malaikat mencabut roh orang beriman, mati lewat malaikat. Mencabut nyawa. Tapi malaikat mencabut nyawa, Anda berani juga kalau ada perintah Allah. Berarti yang berkuasa tetap Allah. Malaikat pencabut nyawa ada berkuasa juga. Nah itu tuh. Nah ini hati-hati hati-hati. Iya, dahulu kan musim Covid aja loh, banyak dimatikan dulu karena Covid. Kadang yang Covid kan mati. Kalau mati Allah Taala. Nah, tapi Tuhan sebab tak ada detail asbab kalau mau wahid. Sebab mati itu macam-macam. Nah, mematikan itu satu Allah Taala. Bukan Covid kan. Nah, tapi yang mati Covid syirik dia. Berilah di guru kita ini, udah saya berilah ya. Mati gitu. Nah, Bapak Ibu, menggunakan Covid. Covid itu kita berusaha supaya jangan kena. Bukan kita yakin Covid mematikan. Kalau Covid mematikan, jadi Ajrail pensiun. Di mana-mana keyakinan dia ini, keyakinan orang kafir dibawa ke seorang. Bapak Ibu, coba. Lalu di ketika itu datanglah malaikat pencabut nyawa dari mulut orang beriman. Anak mencabut roh dari mulut. Yaqbidu ruhahu, untuk mencabut roh orang beriman. Sakarnya dari mulut itu baik keluar zikir. Nah, orang angkat dari zikir. Nah, keluar zikir, berjalan. Fayaqulu la sabila laka, ujar zikir tadi. Nah, amalan itu berpandir mau bela kita amalan ini. Ada kau mau mencabut roh ini. Jadi zikir tadi. Ikam ada mau mencabut. Berarti mau nak kata juga nyanyi itu nyaman benar itu. Lalu akhirnya ada di jalan ikam Ajrail mencabut. Min hadil jihad, dari arah mulut. Kenapa? Karena zikir tadi yang membela. Fayarji'u malakul mauti ila rabbih. Malaikat Ajrail melapor kepada Allah Ta'ala. Qala kaza wa kaza, kaini ya Allah, perintah yang Allah laksanakan. Tapi orang beriman tuh dia bisa mencabut buat mulut. Karena kebiasaan orang mencabut buat mulut. Mulutnya berzikir terus, zikirnya yang membela dia. Untuk berani ya Allah. Berarti muka itu jangan berzikir lagi dulu ya. Misalnya yang berzikir itu ada yang berzikir mati. Di mana guru mencabutnya? Baru nanti habis kisahnya. Fayaqulullahu ta'ala iqbid min jihadin ukhra. Ikam kalau mulutnya itu membela dia, cabut dari jalan lain. Fayaji'u malakul mauti min qabil yadi, cabut dari tangannya. Orang beriman itu cabut dari tangannya supaya mulutnya kan berzikir, dia cabut dari tangannya.
fatakhruju minhas sadaqah, keluar dari tangannya membela karena tangannya akan diberi sedekah. Bikin korupsi itu ada kayak Pak Aceh mencabut tulang korupsi, hangus langsung terburu-buru. Mengguru ini menimba kurang desa ujung apa malainya berbandar mau ada kitabnya. Wa masharak sil yatim, nah menyapu kepala anak yatim. Nah apa tuh ini spesial dan untuk lain apa Asyura. Nah orang jangan nyapu jangan malah beri duit mungkin ini ke akhirat lagi. Wakatabel ilmu, tangannya mengarang ilmu, tangannya bersedekah, tangannya menyapu kepala anak yatim. Lalu kata pungkal awal berucap lagi, jangan mencabut roh orang beriman ini. Aku tangan membela supaya kamu jangan mencabut. Umat jangan ini. Summa yaju ila rijli, kemudian dari kaki lagi. Fatakulu kal awal, si kaki tadi membela lagi, jangan dicabut roh ini dari kaki. Kenapa? Karena kakinya akan masya ila jamaah, ketujuh sampai yang berjamaah. Wa majalis ilmi, dan ketujuh hadir ke pengajian. Ada kawan juga. Summa yaji'u ila udhunai, kemudian mencabut lagi dari telinga. Fatakul kal awal, dijawab lagi oleh telinga, jangan dicabut. Karena dia sering apa? Sami'a fil Quran, ketujuh mendengari bacaan Al-Quran. Nah berarti merasa tagad dulu tuh dia tuh berhubung juga tuh. Wa dzikri, nah sami'a dzikro, berzikir, mendengarkan orang berzikiran. Kemudian wa yaji'u ilal ain, lalu hendak dicabutnya dari mata. Padahal kalau wa inna nazara ilal masahibi, ini ketujuh membaca Quran, melihat Quran, wal kutubi, dan ketujuh membaca kitab-kitab agama. Orang ada di jalan lain lagi. Summa yang sarifu malakul mauti ilallah, mundur mereka. Perintah Allah mencabut, tapi ini penjagaan ketat. Malakul Allah Ta'ala. Apa kata malaikat? Ya Allah, wahai Tuhanku, ghalabatni a'daul abdi, kau kada berdaya mencabut roh hamba itu. Allah pun penjaganya ketat dari seluruh batang tubuhnya itu membela dia. Gimana? Karena ini perintah Engkau ya Allah. Lalu kaifa akbidu ruhahu, bagaimana cara Allah mencabut rohnya? Karena perintah dari dia, sedangkan orang kewalahan mencabutnya. Fayaqulullahu ta'ala uktub bismi ala kafika, tulis namaku itu di telapak tanganmu. Kita baca cabut, tapi jangan membayangkan lah kayak pagul telapak tangan aja ilmu kan melihat juga. Dia nak melihat kan? Nah, ada apa menjawab? Ya Allah, nyaman lah kalau kita mau membaca kitab nih. Wa ali rohal mu'min, tangan telapak tanganmu yang kau tulis namaku tadi, nampakkan, perlihatkan kepada orang yang beriman yang hendak cabut itu. Nah, nama Allah, nama Allah. Patarahu, nah lalu malaikat ajar ilmu perlihatkan ruhal mukmini, akan roh orang beriman. Sekalinya roh orang beriman tadi patuhibuhu, rindu lawan nama itu, karena di dunia sering dia menyebut namaku ya Allah, dia selalu ingat lawan aku ya Allah Ta'ala. Rindu sekalinya roh itu penuhibu patakhruju minal qamri, bakal warasau'ah roh itu. Karena si kekasih namanya, inilah hebatnya roh orang beriman.
Mudah-mudahan kita kawal seperti yang dalam kitab ini. Jadinya sudah minggu lain aku lah. Nah, insya Allah sekali lagi minggu kainan. Minggu kainannya aku ada nama berguling. Kan mati kadang kamu tadi. Nah, mudah-mudahan panjang umur sehat. Mudah-mudahan semuanya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ketemu dengan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu an ya karim, wa'fu an ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah, wa tamim taqsirana ya Rahman, wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.